Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Sekar Arum dan rekan saya Anis Dara Puspita. Di sini kami akan mempresentasikan hasil observasi kelompok kami mengenai volume penjualan franchise teh poci di daerah Karawang. Berikut adalah hasil penelitian kami. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu mengumpulkan data. Kami membagi tugas per orang mengumpulkan 6 data kedai teh poci dengan hasil akhir mendapatkan 30 kedai teh poci. Nah, kami menggunakan metode cross-sectional dengan data sampel. Jenis data yang kami punya merupakan data kuantitatif dengan data diskret untuk mendata volume penjualan teh poci. Dari hasil 30 data kedai teh poci yang kami dapatkan, kami masukkan ke dalam penyajian data. Hal pertama yang kami lakukan adalah menentukan jumlah kelas. Jumlah kelas yang kami peroleh ada 6 dengan rumus 1 ditambah 3,322 log 30. Lalu jumlah kelas intervalnya adalah 64 yang diperoleh dari data terbesar dikurangi data terkecil dibagi jumlah kelas. Langkah selanjutnya yaitu menentukan frekuensi absolut sesuai dengan kelas interval dan panjang kelas yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk frekuensi relatif sendiri diperoleh dengan rumus frekuensi absolut dibagi 30 dikali 100%. Sedangkan frekuensi kumulatif dengan cara penjumlahan frekuensi pada setiap kelas baik meningkat, kurang dari, atau menurun, lebih dari. Selanjutnya, untuk mencari nilai tengah, dengan menjumlahkan batas atas kelas ditambah batas bawah kelas dibagi 2. Nah, batas atas kelas bawah yaitu 15, 80, 145, 210, 275, 340, dan batas atas yaitu 79, 144, 209, 274, 339, dan 404. Untuk mencari nilai tepi bawah yaitu mengurangi batas bawah dengan 0,5. Sedangkan untuk mencari nilai tepi atas yaitu menjumlahkan nilai batas atas dengan 0,5. Selanjutnya, cara membuat grafik histogram dan poligon yaitu dengan cara memasukkan data frekuensi setiap kelas, juga nilai tepi bawah dan tepi atas kelas. Nah, grafik yang berbentuk balok yaitu histogram dan yang berbentuk garis yaitu poligon. Lanjut, sekarang cara membuat kurva ogive positif dan ogive negatif. Nah, kurva ogive merupakan kombinasi antara tepi kelas dengan frekuensi kumulatif. Masukkan nilai tepi kelas dengan frekuensi kumulatif kurang dan lebih dari, lalu didapat kurva garis ogive. Selanjutnya kita akan memasukkan data pada ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan sendiri menunjukkan pusat dan nilai data. Di ukuran pemusatan ini kita akan mencari tahu rata-rata, modus, median, kuartil, persentil, dan desil. Yang pertama adalah untuk mencari nilai rata-rata, kita harus mengalihkan frekuensi dengan nilai tengah pada setiap kelas. Setelah itu dijumlahkan sehingga didapat sigma fx sama dengan 3324. Untuk mencari nilai rata-rata sendiri, sigma fx ini dibagi dengan 30 yaitu dengan hasil 11,8. Jadi nilai rata-rata dari data yang kami miliki yaitu 11,8. Selanjutnya kita akan menghitung nilai modus. Modus sendiri memiliki rumus yaitu L ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali dengan I. Kita masukkan pada nilai 14,5 yang merupakan nilai tepi ditambah dengan 18 dibagi dengan 27 dan dikali dengan 64 yang merupakan interval kelas. Didapat hasil yaitu 57,1667. Itu merupakan nilai modus pada data yang kami miliki. Selanjutnya masuk kepada median. Median sendiri memiliki rumus L ditambah N dibagi 2 dikurangi CF dibagi F dikali dengan I.
yaitu 14,5 ditambah 15 dibagi 18 dikali dengan 64 dan didapat hasil 67,8333. Itu merupakan nilai median pada data yang kami miliki. Selanjutnya hubungan antara rata-rata, median, dan modus, yaitu modus lebih kecil daripada median dan median lebih kecil daripada nilai rata-rata, yang merupakan condong ke kanan. Selanjutnya kita akan menghitung nilai pada kuartil. Kuartil sendiri memiliki rumus yaitu L ditambah I dikali dengan N per 4 dikurangi dengan CF dibagi FK dikali CI. Sebagai contoh kita akan memasukkan nilai pada kuartil 1 yaitu 14,5 sebagai nilai tepi ditambah dengan 7,5 dikurangi 0 dibagi 18 lalu dikalikan dengan 64 sebagai nilai interval kelas, yaitu didapatkan hasil 41,16667. Itu merupakan nilai kuartil 1 pada data yang kami miliki. Lalu untuk menghitung desil, kita akan menghitung dengan rumus L ditambah dengan I dikali N per 10 dikurangi dengan CF lalu dibagi FK dikali dengan CI. Sebagai contoh kita akan memasukkan desil 1 yaitu 14,5 ditambah 30 dibagi 10 dikurangi 0 dibagi dengan 18 lalu dikalikan dengan 64. Didapat hasil 25,16667. Itu merupakan desil 1 pada data yang kami miliki. Lanjut dengan persentil dengan rumus L ditambah dengan I dikali N per 100 dikurangi dengan CF dibagi FK dikali dengan CI. Untuk persentil 1 kita akan memasukkan nilai pada 14,5 yaitu nilai tepi, lalu ditambah 30 per 100 dikurangi 0 dibagi 18 dikali dengan 64. Didapatkan hasil yaitu 25,16667. Itu merupakan nilai persentil pada data yang kami miliki. Selanjutnya kita akan menghitung data pada penyebaran. Penyebaran sendiri merupakan suatu ukuran untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data dari rata-rata hitungnya. Di penyebaran ini kita dapat menghitung range, deviasi rata-rata, varians, dan standar deviasi. Yang pertama itu range. Itu kita dapat menghitung dengan mengurangi nilai yang terbesar dengan nilai yang terkecil. Pada data yang kami miliki, range-nya yaitu 389. Selanjutnya untuk mengetahui deviasi rata-rata, kita harus menghitung dulu nilai tengah dan nilai rata-rata. Setelah kita mengetahui nilai tengah pada setiap kelas dan nilai rata-rata, kita dapat mengurangi X dengan X bar. X bar sendiri merupakan nilai rata-rata. Karena kita menggunakan data sampel, maka dari itu simbol yang kami gunakan yaitu X bar. Setelah menghitung X min X bar ini pada setiap kelas, lalu kita dapat mengalihkan X min X bar ini pada FI atau frekuensi. Kita kalikan semuanya pada setiap kelas. Setelah itu didapat sigma FI X min X bar ini sama dengan 1747,80. Untuk rumus deviasi rata-rata sendiri yaitu sigma F X min X bar dibagi dengan 30. 1747,80 dibagi dengan 30 didapat hasil 58,26. Jadi deviasi rata-rata pada data yang kami miliki adalah 58,26. Berikutnya menghitung varians dan standar deviasi. Untuk menghitung varian dan standar deviasi ini sama halnya dengan menghitung deviasi rata-rata. Kita harus mengetahui dulu nilai tengah dan nilai rata-ratanya. Setelah kita mengetahui, kita dapat mempangkatkan X min X bar ini pada setiap kelas. Sebagai contoh, pada kelas pertama itu ada 63,8,
kita pangkatkan menjadi 4070,44. Begitupun dengan kelas selanjutnya. Setelah itu kita dapat mengalihkan X min X bar pangkat 2 ini dengan frekuensi. Sebagai contoh, 4070,44 dikalikan dengan frekuensi kelas pertama yaitu 18, didapat hasil 73.267,92. Begitupun dengan kelas selanjutnya. Setelah mengalihkan semuanya, kita akan mendapatkan hasil dari sigma F X min X bar pangkat 2 ini, yaitu 214.114,2. Selanjutnya kita akan masukkan pada rumus varians, yaitu sigma F X min X bar pangkat 2 dibagi dengan N min 1, yaitu 214.114,2 dibagi dengan 30 dikurangi 1. Didapatkan hasil 7.383,24828. Selanjutnya kita akan menghitung standar deviasi. Standar deviasi sendiri memiliki rumus S sama dengan akar S pangkat 2, yaitu akar dari 7.383,24828. Didapatkan hasil yaitu 85,92. Selanjutnya kita akan menghitung ukuran penyebaran relatif. Yang pertama ada koefisien range, yaitu dengan rumus LA dikurangi LB dibagi dengan LA ditambah LB dikali dengan 100%. LA ini merupakan nilai tertinggi dan LB ini merupakan nilai terendah. Didapatkan hasil 93%. Untuk koefisien deviasi rata-rata, yaitu dengan rumus MD dibagi dengan X bar dikali dengan 100%. MD ini merupakan deviasi rata-rata dan X bar ini merupakan nilai rata-rata, yaitu 58,26 dibagi dengan 110,8 lalu dikali dengan 100%. Didapatkan hasil 53%. Yang ketiga ada koefisien standar deviasi. Dengan rumus S dibagi X bar dikali 100%. S ini merupakan standar deviasi, yaitu dengan nilai 85,92 dibagi dengan 110,8, yaitu nilai rata-rata, lalu dikalikan dengan 100%. Didapatkan hasil 76%. Selanjutnya yang keempat ada koefisien kecondongan. Koefisien kecondongan ini memiliki rumus SK sama dengan X bar dikurangi MO dibagi S. SK sama dengan 110,8 dikurangi 57,17 yang merupakan nilai modus dan dibagi 85,92 yang merupakan nilai standar deviasi. Selanjutnya atau SK sama dengan 3 dikali dengan X bar min MD dibagi S. SK sama dengan 3 dikali 110,8 dikurangi MD atau nilai pada median yaitu 67,83 dibagi dengan 85,92 yaitu nilai standar deviasi. SK ini sama dengan 1,50017. MO ini lebih kecil daripada MD, sama dengan positif. Yang terakhir kita akan menghitung ukuran keruncingan. Untuk menghitung ukuran keruncingan, kita harus mengetahui nilai tengah dan nilai rata-rata terlebih dahulu. Selanjutnya kita dapat mempangkatkannya dengan 4. Sebagai contoh, pada kelas pertama 63,8 dipangkatkan dengan 4 didapat hasil 1,6568 dikali 10 pangkat 7. Begitupun dengan kelas seterusnya dipangkatkan dengan 4. Setelah dipangkatkan dengan 4 semua, kita dapat mengalihkannya dengan frekuensi. Sebagai contoh, pada kelas pertama 1,6568 dikali 10 pangkat 7 dikalikan dengan frekuensi kelas pertama yaitu 18
didapat hasil 2,9822 dikali 10 pangkat 8. Begitupun dengan kelas selanjutnya, kita dapat mengalikannya dengan frekuensi kelas masing-masing. Setelah dikalikan semua, kita akan mendapatkan hasil yaitu sigma F X min X bar pangkat 4 adalah 9,62682 dikali 10 pangkat 9. Setelah mendapatkan sigmanya, kita akan menghitung ukuran keruncingan. Yang pertama adalah kita masukkan dulu S yaitu standar deviasi 85,92, lalu dipangkatkan dengan 4, didapatkan hasil 5,45229 kali 10 pangkat 7. Lalu kita menghitung alfa pangkat 4 sama dengan 1 per N sigma F X min X bar pangkat 4 dibagi S pangkat 4. Didapatkan hasil dari 1 dibagi 30 dikali 9,62682 dikali 10 pangkat 9 lalu dibagi dengan 5,45229 kali 10 pangkat 7. Didapatkan hasil akhir yaitu 5,88. Karena alfa pangkat 4 lebih besar dari 3, maka ini disebut dengan kurva leptokuartik. Mungkin itu saja hasil dari data yang telah kami buat. Adapun beberapa kesimpulan dari hasil observasi kami terhadap franchise teh poci. Menurut beberapa pedagang, ada beberapa faktor yang mempengaruhi naik dan turunnya volume penjualan mereka. Yang pertama adalah faktor cuaca. Pada saat musim penghujan, volume penjualan teh poci ini akan menurun karena cuaca hujan yang terus-menerus. Namun pada saat cuaca sedang tidak hujan atau panas, itu volume penjualannya akan menaik. Faktor kedua yang mempengaruhi naik turunnya volume penjualan yaitu tempat mereka berjualan. Sebagai contoh yaitu kedai Rio. Kedai Rio ini memiliki volume penjualan yang cukup tinggi yaitu 400 cup per harinya, dikarenakan kedai Rio ini dekat dengan sekolahan, lalu tempatnya yang strategis, juga dia menawarkan harga lebih murah dari teh poci biasanya yaitu Rp4.000. Lalu sedangkan kedai Angkasa memiliki volume penjualan yang cukup rendah dikarenakan tempat ia berjualan sepi dari halayak masyarakat yang banyak, tidak dekat dengan sekolahan ataupun itu. Juga dia menawarkan harga Rp5.000. Mungkin harga dan faktor mereka berjualan dapat mempengaruhi volume penjualan mereka sendiri. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.